Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Nah, pagi hari ini kita akan kesempatan kali ini ya, mungkin bisa pagi bisa siang di sana ya. Di sini pagi. Pagi hari ini kita akan memberikan cara singkat kalau kita nggak punya antena luar di rumah, tapi kita punya antena NH31. Jadi kita punya antena NH31, jadi misalnya kita mau mancar di VHF supaya maksimal. Kita nggak punya apa-apa, yang kita punya hanya HT. Seperti saya saat ini, saya lagi berada di posisi Sulawesi Selatan, Tanjung Bira Bulukumba. Saya hanya punya ini, jadi saya nggak punya antena luar. Saya hanya bawa antena HT NH31. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mancar jauh dengan menggunakan antena ini sementara kita berada di dalam rumah. Nah, kebetulan saya juga membawa kabel coax sepanjang 7 meter dan ini dia ada, saya udah kasih konektor BNC. Nah, ini BNC CCTV ya, ini konektor BNC CCTV. Kemudian ujungnya saya kasih konektor biasa ya, saya kasih konektor biasa seperti ini. Jadi seperti ini konektornya, dan ternyata nggak bisa masuk ke sini. Ternyata tidak bisa masuk ke sini, sehingga saya harus memberikan adapter biar bisa masuk ke sini. Kita butuh ini konektor ini ya, kita butuh konektor ini. Mungkin ini Anda bisa tahu ini adalah MEL to PL. Seperti ini MEL to PL. Nah, setelah itu kita butuh konektor satu lagi. Di sini female to BNC. Ya, ini female to BNC. Ini BNC atasnya, di bawahnya female. Oke, jadi sekali lagi kita butuh male to PL ini. Kemudian di sini female to BNC. Oke, gimana caranya? Mari kita sama-sama akan praktekkan bagaimana membuat antena NH31 menjadi antena base station. Dan ini kalau Anda pakai lama nanti Anda perlu kasih isolasi ya supaya tidak masuk air. Tapi kalau Anda sementara nggak ada masalah. Oke. Jadi yang pertama adalah tadi seperti yang saya bilang, kita butuhkan konektor seperti ini ya. Bisa dilihat konektornya dari dekat. Jadi ini seperti ini MEL ya. MEL. Ini MEL, kemudian ini PL. Jadi masuk ke konektor biasa. Kemudian ini female. Ini BNC, female to BNC. Kita masukin dulu yang female to BNC ke NH31. Kita masukkan. Ya, kita putar, kita kancing. Setelah itu yang male to PL ini kita masukkan. Kita putar ke sini ya. Nah, setelah kita putar seperti ini, sekarang kita masukkan kabel coax yang PL tadi ke sini. Kita masukkan seperti ini ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Jadi ini nanti semuanya sudah ground sama innernya udah connect. Jadi kalau mau dipasang di atas, di luar, karena permanen harus di ini ya, diisolasi semua. Mulai dari sini sampai di sini. Sampai di sini. Jadi dari sini sampai di sini kita isolasi supaya tidak masuk air ya. Kemudian nanti antar ruasnya juga, antar ruas ini ya. Antar ruas ini ada isolasi ya. Ada isolasi supaya tidak kemasukan air antara ruasnya ini. Untuk
frekuensi amatir orari ya, kemungkinan Anda bisa kurangi 3 jari di ujung. Jadi dari ujung ini Anda kurangi 3 jari. 3 jari Anda segini, jari dewasa ya. Segini. Anda masukkan. Kalau untuk frekuensi rapi, Anda cukup masukkan 2 jari. Jadi 2 jari dari tangan Anda masukkan yang ujung yang atas, paling atas. Yang lain Anda tarik semua. Yang lainnya ditarik semua full ya. Ditarik semua full. Jadi nggak ada yang ditahan, semuanya ditarik full. Oke. Ketika ini sudah jadi seperti ini, sekarang kita tinggal pasang di tiang. Jadi ini kita mau pasang di tiang bambu. Kurang lebih ini hanya 2,5 meter ya tingginya, tapi nggak masalah, yang penting sudah dipasang di luar ya. Kita butuh kabel tis untuk ngikat antena ini ke bambunya ya. Nah, ke sana mungkin ya. Oke, kita ikat di tiang bambunya menggunakan kabel tis. Sebisanya saja Anda ikat pakai kabel tis, atau kalau ada tali rafia boleh pakai tali rafia, atau kalau nggak ada ya pakai yang lain apa boleh ya. Yang penting bisa untuk ngikat supaya antenanya tidak ketarik ke bawah dan tidak lepas. Ini saya lihat lagi ujungnya supaya jangan salah ujungnya, sesuai tarikannya. Jadi fungsinya kabel tis ini untuk ngikat ya, kita ngikat antenanya supaya dia nggak lari-lari dan tidak lepas. Ini saya hanya darurat, jadi hanya menggunakan bambu dan kabel tis seadanya. Jangan lupa kabel yang bagian bawah juga kita ikat pakai kabel tis supaya tidak meluncur ke bawah ya. Ini kita ikat. Nah, kalau tidak bisa, kabel tisnya tidak cukup, kita sambung. Kebetulan kabel tis saya ini pendek, jadi saya sambung. Ini kabel tis kita sambung. Setelah kita sambung, kita ikat untuk kabel koaksnya supaya nggak meluncur atau ketarik ke ruangan yang kita akan pakai untuk komunikasi. Seperti itu. Kemudian kita ikat lagi yang atas. Jadi sangat sederhana sekali untuk membuat antena NH31 menjadi antena base station. Nah, ini darurat aja. Kalau Anda tidak punya antena luar, Anda hanya punya antena HT, ini bisa jadi alternatif yang sangat simpel. Karena ini antena cukup bagus. Ini antena 5/8 ya, 1 x 5/8 full size untuk di 2 meter band. Jadi ini hanya untuk di 2 meter band, bukan di UHF. Sekali lagi, untuk di 2 meter band, bukan di UHF. Jadi bagi Anda yang pakai antena NH31 ini, hanya digunakan untuk di VHF, bukan di UHF, di VHF. Oke, sudah. Kita mulai pasang di tiang, di pagar maksud saya, bukan pasang di pagar ya.
Mungkin posisinya di sini. Ya, seperti itu. Langsung kita ikat. Kita ikat saja kabel tisnya di pagar. Kita butuh beberapa kabel tis ya. Mungkin 4 kabel tis kita ikat di pagar. Ya, udah selesai kita pasang. Mari kita lihat sama-sama posisinya untuk antena di atas. Ya, kalau sudah jadi antena base station, kita buat NH31 ya, tanpa radial. Ini antena HF yang kemarin kita udah setting, center loading 40 meter band. Di sampingnya kita buat antena VHF ya, untuk bisa buka lokal, ataupun kalau dari sini bisa sampai Kendari. Kendari di sana posisinya, Pulau Kendari ya, Kota Kendari maksud saya di sana. Oke, kita akan tes untuk SWR-nya menggunakan analizer, apakah bagus apa enggak setelah kita pasang. Tes nanti saya beritahu dulu posisinya. Kota Bulukumba di sana itu ada bukit ya, bukit dari sini dekat sekali menghalangi. Jadi kita posisi di bawah Kota Bulukumba sana. Jadi kadang kesulitan kita buka repeater dari sini, tapi ini kita pasang di sini ya. Kita coba. Kalau dari titik 0 kemarin terbuka, kalau dari sini dia agak tertutup. Kita akan coba melakukan setting antenanya. Ternyata di atas ya matchingnya, makanya kita mau tarik semua aja. Jadi untuk Super Stick NH31 kita tarik aja semua ya, supaya bisa bekerja di Rapi dan di Onari. Kita tarik semua akhirnya. NH31 kita tarik semua ya, NH31 nya kita tarik semua. Sekarang kita ukur untuk SWR nya. Kita start dari 142 MHz sampai stop di 148 MHz. Jadi frekuensi Orari dan Rapi. Kita lihat untuk SWR nya ya di 14. Jadi repeater yang akan kita tembus nanti di 14678 ya, 1,1 bagus ya. Jadi range-nya dari Rapi sampai ke atas masih bagus ya, dari 142 sampai 148 masih bagus, bisa dipakai tanpa harus Anda pakai SWR. Tarik aja full ya. Setelah kita tadi cek untuk SWR-nya ya, jadi SWR-nya ternyata kita harus tarik full. Jadi kita tarik full untuk bisa SWR-nya bagus ya. Ini kita dalam kamar ya, dalam kamar, antena di luar. Jadi pada posisi panas kita masih bisa komunikasi. Akan kita coba setelah kita tadi tes SWR-nya bagus di Rapi dan di Orari, oke, nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman yang nanti nggak punya antena darurat, nggak punya antena rumah, bisa jadi alternatif NH31 Anda pakai ya, untuk jadi antena darurat Anda di rumah, atau bisa untuk Anda pakai permanen, tapi dengan syarat tadi Anda kasih isolasi ya, karena ini antena mudah berkarat juga. Oh, lebih aman lagi Anda masukin pipa paralon ya, supaya lebih aman, tidak kena air ya. Oke, kita akan coba masuk di repeater Bulukumba. Dari Tanjung Bira ini kurang lebih 47 km dari sini. Saya pakai low power dengan Wircom WR88 Plus Sport Radio. Gunung Bawah Garai, begitu di Kabupaten Sinjai. Jadi Sinjai cukup lumayan jauh ganti. Oh, Sinjai. Berapa kilo ya kalau dari sini saya buka repeater begitu Om Rizky nanti? Kalau ditarik lurus ke Bira itu ada 60 kiloan kalau tidak salah Om Medi. 60 kilo ternyata. Begitu secara peta ya, ada sekitar 60 kiloan kalau ditarik lurus ganti. Wah, KSL. Berarti lumayan lah antenanya ini.
Kan saya di posisi di Tanjung Bira, bukan di tempat titik nol atau di Pantai Bara. Kalau situ kan terbuka, dia agak condong keluar dari pulau. Kalau ini kan dekat bukit saya, jadi terhalang. Jadi lumayan berarti ini. Begitu Om Rizky, kalau 60 kilo bisa buka dengan posisi seperti ini. Ketinggian antena cuma 2 meter. Ya tinggi sedikit dari saya punya badan, begitu Gati. Ya cukup lumayan bagus itu Om Edi. Karena di tempat Om Edi itu boleh dikatakan lebahnya itu lembah pul cekung turun ya. Karena setelah puncak Lahongka itu turun itu, waduh, terjal turun itu, bukitnya tinggi. Jarang-jarang kita bisa direct kalau daerah-daerah situ Om. Kalau di situ itu mau direct ke kota itu sudah habis. Walaupun kita angkat high itu sudah setengah mati karena dia terjal turun setelah puncak Lahongka. Begitu Om Edi, yang kical itu, yang dia Zulu, yang Delta Kalpa. Dan referensi katanya dia itu di mana di Kabaena, lihat YouTube Om Edi, saya bilang wah pas banget Om. Dulu kan cuma lihat YouTube, jadi sekarang silakan dipanggil, beliau lagi ada di Bulukumba. Cuman pas Om Edi mungkin lagi nggak on air malam habis taruhin kemarin ganti. Oh, cancel. Yankee Delta 8 India Quebec Echo, begitu Roger? Iya Medi, jadi tempatnya beliau itu pas di puncak Kabaena, yang di atas itu ada kayak apa ya, kayak tempat wisata begitu. Tapi sudah di paling puncaknya ke Pulau Kabaena itu katanya rumahnya. Bayangin Om Edi, ini repeater dia bisa buka pakai hati genggaman dalam rumah. Waduh, saya bilang tempatnya beliau ini luar biasa ya. Tinggi memang, saya pernah naik ke atas, ada benteng dia. Di map, waduh, ternyata puncaknya Pulau Kabaena ganti. Kiasel betul, di atas ada benteng itu. Di atas puncak Kabaena itu ada benteng. Saya lupa namanya, itu ada namanya. Lupa sekali, sudah lama saya tinggalkan, jadi saya lupa begitu. Jadi kita naik sampai di ujung, di atas itu ada benteng. Jadi kita bisa lihat semua itu dari atas, bisa lihat semua Om Rizky. Saya sudah naik di atas puncaknya Kabaena itu, saya sudah naik ke atas. Jadi saya bisa lihat semuanya dari ujung Kabaena sampai ujung gitu. Memang situ pakai HT saja kemana-mana bisa Om Rizky ganti. Kembali Yankee Charlie itu Yankee India Zulu Portable 8 di Tanjung Bira. Kia Salam. Jadi memang posisi lebih tinggi ya. Posisi lebih tinggi berarti pancaran lebih bagus dan penerimaan juga lebih oke gitu. Ya Kia Sel, ini bagus kok. Jadi tidak perlu saya ganti frekuensi kalau di 549. Ini sudah cukup clear sekali saya terima di sini. Saya hanya menggunakan MD transceiver dengan antena Superstick NH31. Gitu, bisa membuka semua repeater yang ada di sini, termasuk yang di Bulukumba tadi, meskipun terhalang bukit ya, yang ada di tanjakan itu yang dari apa namanya PDAM itu pasar Bira itu kan nanjak ke atas itu, jadi kita terhalang jauh di sini. Oke, salam, terima kasih sudah dipanggil begitu. Yankee Delta 8 Bravo Juliet Papa, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Yankee Charlie itu Yankee Indian Zulu Om Edi, Portable 8 Tanjung Bira. Bisa dibuka semua teman. Jadi itu pengalaman kita membuka repeater yang ada di Bulukumba, Bantaeng dan sekitarnya dengan menggunakan antena sederhana NH31 dengan radio handy transceiver Wearcom WR88 Plus Port Radio. Jadi sebelum saya tutup, kita lihat lagi antena yang sudah kita pasang. Antena NH31 yang kita pasang seperti itu aja. Kemudian ini antena inverted V 40 meter band. Jadi kita sekarang sudah punya dua antena yang bisa kita pakai. Kalau menutup propagasi di 40, kita bisa komunikasi di VHF. Oke, itu aja teman-teman. Semua yang sudah menonton channel ini, kita sudah melakukan sebuah eksperimen menggunakan antena NH31, kita jadikan antena base station. Sekian saja dari saya, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.